Hey guys, welcome to The Screen. Yap, kita baru saja selesai nonton film terbaru dari Falcon Pictures. Judulnya adalah Pasutri Gaje. Film ini disutradarai oleh Fajar Bustami dan diadaptasi langsung dari webtoon terkenal berjudul sama, karya dari Anissa Nisfihani. Dan gue inget banget bahwa webtoon itu tuh mulai muncul di tahun 2017. Dan sejak saat itu kan trending mulu gitu. Jadi buat teman-teman yang suka baca webtoon, kayaknya mustahil ya nggak tahu dengan webtoon Pasutri Gaje gitu, karena dengan konsep yang sederhana, ceritanya itu kan kayak pasangan PNS yang baru menikah, kemudian juga punya masalah hidup yang biasa tapi dibuat komikal, lucu, jadi akhirnya membuat pembacanya itu kayak malu-malu sendiri, ngakak sendiri, sehingga gue inget banget dulu waktu trending webtoon ini banyak teman-teman yang belum nikah tuh kayak pengen cepet-cepet nikah, pengen mengalami hidup kayak si karakter utama di webtoon ini gitu ya. Jadi untuk cerita sih kurang lebih sama dengan webtoonnya di sini, di mana ada karakter Adimas yang diperankan oleh Reza Hardian dan juga Adelia yang diperankan oleh Bunga Citra Lestari ini adalah seorang PNS yang tiba-tiba menikah, kemudian mereka merencanakan hidup mereka dengan terstruktur mungkin ya layaknya PNS gitu ya, dengan gaji yang mungkin nggak yang besar-besar banget, tapi mereka harus memanage, harus punya rumah, dan di sini dia harus KPR 15 tahun, dan karena KPR ini kemudian Adimas memutuskan untuk jangan dulu punya anak nih, karena kita kan harus banyak kebutuhan dan bla 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 bla. Nah, mulai saat itulah ayah dari Adelia mulai menuntut punya anak, mulai kejantanan si Adimas ini mulai diragukan, dan disitulah sisi-sisi komedinya gitu ya. By the way, ayahnya si Adelia ini kan Om Indro Warkop, udah pecah parah gitu pas kalian nonton gitu ya. Kurang lebih sih sinopsisnya sesimpel itu. Tapi yang nggak simpel adalah dinamika transisi alur cerita dari awal sampai akhir film tuh bener-bener enak banget dinikmati. Dan gue tanya untuk teman-teman dan juga orang rumah yang udah khatam baca webtoonnya, menurut dia cerita dari film ini sudah lumayan merangkum semua cerita yang ada di webtoon. Memang nggak semuanya bisa dijejalin semua, karena dengan durasi 109 menitan kalau nggak salah, itu nggak bisa memasukkan semua cerita di dalamnya, tapi poin utama dari cerita webtoonnya itu tersampaikan dengan sangat baik. Karena si Mbak Anisanya sendiri kan juga punya andil yang kuat di film ini, karena dia juga salah satu orang yang kekeh banget memilih Reza Rahardian dan juga BCL untuk memerankan Adelia dan juga Adimas di film ini gitu. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang kenapa harus Reza, kenapa harus BCL gitu, karena Mbak Anisanya sendiri udah klop bahwa dia yakin banget bahwa karakter ini akan hidup kalau dimainkan oleh si Reza, dan ternyata bener juga gitu. Dan gue melihat sisi yang sangat berbeda dari BCL dan juga si Reza di film ini. Kalau soal chemistry nggak usah ditanya deh, karena mereka kayaknya salah satu faktor Mbak Anissa kemudian juga orang-orang Falcon Pictures yang memilih mereka berdua adalah dari acting mereka di My Stupid Boss ya, kalau nggak salah My Stupid Boss, kan chemistry mereka udah terbangun dengan sangat baik di film tersebut. Jadi ketika memerankan Adelia dan juga Adimas, nggak perlu effort yang terlalu tinggi, karena chemistry mereka sudah terbangun dengan sangat baik di sini. Yang menjadi fokus utama gue di sini adalah bagaimana sifat Adimas dan juga Adelia di webtoon ternyata diperankan dengan sangat baik oleh Reza dan juga si BCL ini guys. Karena BCL yang tadinya di My Stupid Boss kan sangar dan bener-bener kayak rese banget kayak gitu, tapi tiba-tiba di sini menjadi Adelia, kecentilannya tuh kayak punya sisi berbeda gitu. Jadi kayak oh ternyata kayak ngelihat BCL centil-centil kayak gini, kayak manja-manja kayak gini tuh bener-bener kayak memuaskan mata, dan juga kayak wah, nggak ada yang benar-benar kayak dipaksakan, itu enggak, karena gue yakin banget dengan acting mereka berdua. Termasuk di sini yang menjadi kunci utama dari film ini adalah si Reza Rahadian menurut gue sebagai Adimas, karena di sini mimik wajah, leluconnya kayak mau cium dan sebagainya itu benar-benar bener-bener alami dan membuat penonton semuanya tertawa di ruangan bioskop. Dan gue suka banget pembawaan Reza di sini, bener-bener berbeda dengan film-film sebelumnya. Kalau kenapa Reza yang terpilih ya ini alasannya, karena film ini jadi sangat hidup ketika si Reza memerankan Adimas di sini guys. Dan kemudian juga karakter pendukung lainnya juga sangat mendukung cerita dengan sangat baiknya. Terutama gue suka bagaimana peran dari Kiki Saputri, Tommy Lim di sini, Arifin Putra, termasuk juga orang-orang PNS-nya. Lokasi tempatnya tuh relatable dan juga believable banget, karena
kayak berasa lihat PNS-PNS di DKI aja kayak gitu menurut gue gitu ya. Kemudian juga yang perlu juga diberikan applause yang tinggi adalah acting dari Zaza Utari di sini. Kan dia biasanya kayak cuman melucu, kayak bagian-bagian komedi yang biasa lah, kayak stand up komedian gitu ya. Tapi di sini dia ditambah dengan adegan dan karakter dia itu harus centil. Awalnya gue agak cringe, ih gimana sih ini, gimana, tapi berjalannya waktu kok jadi enak ngelihat mereka kayak opa gitu, kayak lucu aja kayak gitu, karena Utari jarang banget kan acting yang kayak gini, kayak berasa gimana gitu, apalagi pasangannya Arifin Putra, men, ini bikin ngakak banget. Dan gue yakin bahwa teman-teman yang pencinta webtoon yang akan juga ikut ngakak dengan cerita yang dihantarkan di film ini. Kemudian dari segi sinematografi dan berbagai macamnya, gue sangat suka di sini adalah sinematografinya dibuat secerah mungkin, kayak bener-bener mewakili cerita pasangan pasutri yang baru menikah, bagaimana konsep berwarnanya tuh bener-bener menghormati elemen-elemen yang ada di webtoonnya yang langsung dihidupkan di versi live actionnya. Terutama yang gue juga suka adalah di awal film kita langsung diperlihatkan visual ala-ala komikal, ala-ala webtoon, dan di sini kayak bener-bener relate dengan apa yang terjadi di webtoonnya. Jadi kayak penonton nggak kecewa, atau penonton yang ngefans. Gue merasakan orang yang bener-bener ngefans dengan webtoon ini pas ngelihat visual komikal kayak gitu, love-nya terbang-terbang, itu bener-bener kayak mereka, wah ini bener-bener kayak webtoon yang hidup. Jadi gue suka banget konsep yang itu, nggak yang tiba-tiba harus dewasa, harus kayak bener-bener ini beda loh film sama webtoon, nggak. Mereka tetap kayak membuat visualnya juga lebih ke romantis, lebih banyak berwarna, terutama juga dengan wardrobe. Kemudian juga bagaimana make up dari Reza Rahardian berbeda banget dengan film-filmnya sebelumnya. Gue suka banget di sana gitu ya. Tapi di film ini meskipun visual dari Adima sedikit berbeda, tapi ceritanya benar-benar dia menghormati cerita yang ada di webtoonnya. Itu sih yang nyawa utama dari film ini, guys. Meskipun gue yakin bahwa pencinta webtoon yang udah tamatin webtoonnya gitu, kayak udah mengikuti jauh, memang nggak bisa memuaskan kalian 100%, karena kita tahu bahwa di suatu film yang durasinya cuma sekitar 109 menit nggak bisa memasuki semua elemen-elemen yang hadir. Tapi percayalah bahwa film ini juga sudah sangat bagus mewakili dan juga menghidupkan webtoon kalian menurut gue gitu, guys ya. Dari segi scoring nggak ada masalah, sinematografi, pengambilan gambar juga nggak ada masalah. Gue sangat suka dengan pengambilan gambar yang dihadirkan Fajar Bustami dan juga tim. So, dari review, gue akan memberikan skor untuk film ini ada di angka 8 dari 10, dan tentu saja dengan skor setinggi itu, Pasut TKJ sangat rekomendasi untuk kalian tonton segera di bioskop, dan kalian bisa nonton film ini di tanggal 7 Februari 2024. Sampai jumpa di bioskop.